Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama berdoa kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi kita melaksanakan bulan suci Ramadan beramai-ramai program pesantren kilat online yang akan diadakan oleh sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga siswa-siswi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Raden Teddy Maulana. Insya Allah saya akan menjadi salah satu pengisi acara dalam kegiatan pesantren kilat online yang akan diadakan di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita sama-sama berdoa, semoga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bulan suci Ramadan tahun ini, seperti yang kita ketahui, tentu akan berbeda dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan bulan suci Ramadan, beramai-ramai kita ke masjid, bertadarus, buka puasa bersama, bahkan sahur bersama. Tapi tahun ini kita harus sabar dan kita harus ikhlas. Kita akan melaksanakannya lebih banyak waktu kita di rumah. Tapi jangan khawatir dan tidak usah kita bersedih, karena program pesantren kilat online yang akan diadakan oleh sekolah kita tercinta, insya Allah gak kalah asik dengan program pesantren kilat di tahun-tahun sebelumnya. Kita tunggu ya program-program selanjutnya, dan jangan lupa selalu siapkan pikiran kita, hati kita untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di dalam acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang kami sayangi, anak-anakku, siswa dan siswi SMA, BBS, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipersiapkan kelak menjadi insan-insan yang bermanfaat di dunia dan akhirat, insan-insan pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami sayangi, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai sebentar lagi menuju ke bulan suci Ramadan di tahun ini. Ada perbedaan tentu. Ramadan yang kemarin, tahun kemarin 2019 dengan Ramadan kali ini, saat ini tengah terjadi pandemi, terjadi wabah COVID-19 yang hampir menutup akses seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Dan saat ini Kota Bogor pun sedang diperlakukan PSBB, sehingga sekolah, kantor, kemudian tempat-tempat umum, bahkan transportasi pun dibatasi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang beriman dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang
datang tahun ini dalam keadaan yang sangat jauh berbeda. Buat orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan yang kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menghadapinya dengan tabah dan kesabaran. Tapi bagaimana jika kesabaran itu, jika kekuatan itu belum ada di dalam diri kita? Kita masih merasa bahwa ada yang salah dengan semua ini. Kita masih merasa menyalahkan keadaan. Kita masih merasa bahwa seharusnya keadaan seperti ini harusnya tidak pernah terjadi pada diri kita. Tentu keimanan seseorang tidak dapat ditebak. Keimanan itu ada di dalam hati. Tidak dapat satu manusia pun menebak keimanan saudaranya. Ya, betul sekali. Sebagian besar saudara kita saat ini sudah mulai mengalami stres, mengalami depresi. Karena kalau dihitung dari tanggal 15 Maret, sekarang sudah tanggal 20 bahkan lebih. Dan sebentar lagi kita mau masuki bulan suci Ramadan di tanggal 24 insya Allah. Kita melihat sudah mulai muncul fenomena-fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat kita, di mana orang sudah mulai stres tingkat tinggi, sudah mulai sensitif. Ya, bahkan kalau kita dengan terpaksa harus ke jalan, harus pergi keluar dari rumah untuk membeli sesuatu. Bahkan saya pernah mengalami ada orang yang hanya karena sedikit saja kejadian di jalan, ya hampir tidak tertabrak tapi hampir tertabrak, itu marah-marahnya sudah luar biasa. Ya, ini lebih dari emosi yang muncul, itu lebih dari emosi pada masa-masa yang tidak seperti saat ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, untuk bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas, dengan kesabaran yang cukup di dalam diri kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tips dan juga berbagi kiat-kiat pada Bapak Ibu guru sekalian dan juga anak-anak siswa yang mendengarkan video ini. Yang pertama, kalau kita mau merenungkan bahwa apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada manusia, pada diri kita, pada orang-orang di sekitar kita, itu terjadi sekali lagi semua bukan karena kehendak siapapun selain kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah juga mengetahui dan Allah juga mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran untuk kita. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada satu daun pun yang jatuh di tengah malam. Sudah malamnya gelap, sunyi, sepi, tidak ada satu daun pun yang jatuh di tengah malam kecuali atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kejadian saat ini, itu semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menyalahkan satu negara atau dua negara. Tidak menyalahkan ya orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu semua kalau dilihat dari sisi spiritualitas adalah asbab, hanya sebab saja, sebab akibat saja sebuah takdir ditentukan Allah ke dunia ini. Jadi yang pertama, kalau kita sudah meyakini bahwa ini semua kehendak Allah, maka sebagai orang yang beriman, itu kita mau bagaimana? Mau marah? Kecewa? Ya. Kalaupun marah ke siapa? Kecewa ke siapa? Ya. Jadi terimalah kejadian ini
adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi di dunia. Berdasarkan data yang saya miliki, yang paling dekat kejadian yang dahsyat seperti ini pandemi adalah tahun 1918, 1902, sekitar 1918 sampai dengan 1920. Saat itu terjadi pandemi yang namanya flu Spanyol. Saat itu kita sudah ada belum? Belum. Bahkan mungkin kakek nenek kita pun belum lahir. Mungkin ya. Tapi kalau kita lihat di tahun tersebut, tahun 1918-1920, korbannya tidak main-main. 1,5 juta jiwa manusia Indonesia meninggal dunia, khususnya di 3 kota besar yang saat itu menjadi transit pelabuhan-pelabuhan perdagangan di Indonesia, seperti Surabaya, kemudian di Medan, di Banten, ya, itu 3 kota besar. 1,5 juta. Dan saat itu manusia belum memiliki kesadaran seperti sekarang, seperti social distancing, stay at home, belum punya kesadaran itu. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa beruntungnya kita yang hidup sudah kena wabah, baik kena wabah, tapi saya masih mengatakan beruntung, ya, karena kita hidup di zaman dimana ada kesadaran ilmu, sudah ada kesadaran sosial yang terjadi. Ya, sudah ada ilmu untuk mensikapi ini semua, sehingga tidak seperti orang-orang terdahulu ya, yang begitu polos, begitu lugu menghadapi pandemi virus itu Spanyol, ya, flu Spanyol, akhirnya 1,5 juta jiwa. Dan mudah-mudahan untuk virus kali ini, wabah kali tidak sampai korbannya separah itu ya. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi yang pernah merasakan wabah. Karena di zaman-zaman sebelumnya, manusia-manusia sebelumnya yang hidup sebelum kita pun pernah merasakan. Ya. Mungkin saat itu kakek buyut kita ya, yang masih kecil barangkali, yang merasakan bahwa ada terjadi pandemi namanya flu Spanyol tahun 1918, 1920. Luar biasa. Nah, saat itu penduduk Indonesia lebih kurang 50 juta. Jadi sekali lagi, kalau ini terjadi 100 tahun kemudian, itu semua kehendak dari Allah. Dan apakah akan terjadi seterusnya? Menurut saya tidak. Dari pengalaman-pengalaman kita membaca data dan sejarah, ternyata yang namanya wabah atau pandemi itu tidak terjadi lebih dari 1 atau 2 tahun. Dan ini memang masa-masa yang sangat sulit. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewati. Jadi itu satu, semua takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa mengkondisikan pikiran dan hati kita. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan negara Cina, menyalahkan Amerika, menyalahkan intelijen atau siapapun lah. Konspirasi nasional. Menurut saya buang-buang energi saja. Kita membahas itu semua. Betul? Buang-buang energi. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, bukannya belum terjadi, sudah terjadi. Jadi buat apa kita menyalahkan orang? Sudah, ini memang takdir dari Allah. Dan yang terbaik sikapnya adalah menerima. Accepted. Terima. Ya Allah, saya terima apa yang menjadi kehendak. Itulah rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu. Kenapa rukun iman ada 6? Nah ini fungsinya. Tidak seperti orang Jepang. Orang Jepang punya target. Orang Jepang semangat untuk mencapai target. Dikejar habis-habisan target tersebut. Ketika dia tidak mencapai target atau dia tidak mencapai sesuatu yang dia inginkan, bahkan dia harus menanggung malu karena gagal, maka dia harakiri. Karena imannya hanya sampai di kelima. Tidak ada yang kena. Tapi kita manusia beriman, kita orang Muslim, kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita hamba Allah yang soleh dan solehat untuk mengetahui rukun iman ada. Dan 6 ini ada sebagai benteng kita
iman kepada Allah. Yang kedua, setelah menyadari bahwa pandemi atau wabah ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita yang kedua, kiat dari saya, tips dari saya adalah mencikapi semua ini. Setelah berserah, maka yang kedua adalah apa? Kita tetap menjalankan aktivitas kita dengan cara yang berbeda. Ini menarik ya. Dulu kalau kita ingin janjian ketemu dengan orang ketika kita ada transaksi, mungkin transaksi bisnis ya, buat orang tuanya yang berbisnis atau orang tuanya yang bekerja ya, sekolah, bahkan kita datang ke sekolah, berinteraksi dengan teman-teman, kumpul bisnis, ketemu dengan klien, ketemu di suatu tempat, face to face, berhadapan-hadapan. Tapi sekarang tidak bisa kita lakukan itu semua. Namun pertanyaannya, apakah kita kemudian stop aktivitas kita? Tidak. Kita jalankan aktivitas kita seperti biasa, dan kita jangan lupa bahwa saat ini kita hidup di zaman serba teknologi ya. Seperti hari ini kita tetap menjalankan persiapan bulan suci Ramadan, mendengarkan ceramah melalui video ya. Kalau kita mau bertatap muka langsung, melihat langsung bagaimana ekspresi, kemudian bagaimana intonasi dari orang yang memberikan materi, dan kita bisa berinteraksi, ngobrol dan sebagainya. Kita sekarang sudah mulai banyak ya, ada Webex, ada Zoom ya, ada Google Duo, banyak sekali ya, Google Meeting, banyak sekali yang bisa kita pilih. Itu pilihan bagaimana kita bisa menggunakan fasilitas teknologi yang ada saat ini. Baik, yang kedua itu bahwa ini semua membuat kita tetap menjalankan aktivitas kita, tapi dengan cara yang berbeda. Dan ini akan membuat kita tidak seperti orang yang kehilangan segalanya, karena masih bisa terobati dengan teknologi. Ya, jadi sekali lagi persiapkan diri kita untuk menghadapi budaya yang berbeda dari sebelumnya, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, yang menghadapi bulan suci Ramadan, tentu saya tidak akan membahas lagi bagaimana kita harus sholat di rumah, harus tidak sholat di masjid. Itu sudah selesai menurut saya dibahas ya. Sudah anjuran pemerintah, jadi tidak perlu jadi ada perdebatan lagi apakah kita sholat di masjid, sholat di rumah. Itu sudah selesai. Semua sudah memahami bahwa PSBB, social distancing ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona ini. Ini adalah upaya ikhtiar kita. Jadi sehingga ketika virus itu mau berkembang, karena tidak ada inang yang hidup yang dia hinggapi, akhirnya dia selesai. Ini ikhtiarnya seperti itu ya. Jadi saya tidak membahas apakah kita akan sholat, apakah kita wajib sholat di rumah atau sholat di masjid. Itu sudah selesai. Kita sepakat kita akan perbanyak ibadah di rumah. Maka yang ketiga ya, ini ada tips dari saya. Kumpulkan seluruh keluarga, ya, kumpulkan ayah, ibu, adik dan kakak kita. Kemudian kita susun ya jadwal-jadwal ibadah kita. Ba'da subuh kan waktunya kosong. Nah, kita isi dengan apa? Kita sepakati sebelum Ramadan datang. Kemudian setelah itu menjelang sholat zuhur atau sebelum zuhur waktu duha, kita sepakati ibadahnya bagaimana. Setelah zuhur bagaimana? Ya, karena sudah banyak waktu di rumah. Nah, kita rencanakan kumpul bareng-bareng sama ayah bunda kita. Habis subuh kita bagaimana, kemudian nanti sholat duhanya bagaimana, ya. Tentu saja sahur ya, sahur sudah lewat tadi ya. Jadi sebelum subuh kita tentu bangun sahur ya, itu utama itu kita sahur di hati. Di dalam sahur itu ada keberkahan ya, jangan sampai keluarga kita kesiangan sahurnya akhirnya nggak dapat keberkahan. Jadi sahur kemudian subuh, lalu rencanakan habis zuhur, karena kita biasanya dulu Ramadan tahun kemarin kita kajian ke masjid A, ke masjid B, ke masjid Salim, kita di rumah kita akan nonton YouTube bersama, ustadznya siapa, itu habis zuhur misalnya. Kemudian menjelang asar, habis asar sholat berjamaah, menjelang buka puasa bersama, biasa kita buka puasa bersama, ada opus obrolan puasa ya. Kita sekarang lebih banyak di rumah, jadi kita rencanakan semua. Nah, itu akan lebih semangat menyambut Ramadan ini kalau kita rencanakan dari sekarang. Nanti
kita akan mengalami sebuah hal yang luar biasa ya, yang tidak pernah mungkin dirasakan di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kedekatan keluarga yang begitu dekat, lebih dekat daripada sebelumnya. Insya Allah Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan adik-adikku semua, anak-anakku semua yang hari ini menonton video saya, dengan 3 tips tadi kita hadapi bulan suci Ramadan ini dengan semangat, dengan kepasrahan, kesabaran, ketawakalan, dan dengan rencana yang matang ya dalam menghadapi ini semuanya. Dan insya Allah kita juga nanti bisa berlebaran bersama-sama dengan keluarga kita, walaupun tidak mudik, tapi kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki. Terharu, insya Allah rasa haru itu bisa dapat kita dapatkan juga walaupun hanya melihat video ya, tapi itu siap-siaplah, memang itulah yang akan terjadi dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan, perubahan budaya, perubahan sosial. Tapi yang pasti aktivitas manusia itu jangan sampai pernah berhenti. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus yakin bahwa yang namanya rezeki itu insya Allah dihantarkan oleh Allah ke hadapan kita, asal kita yakin dan tidak ada Allah menyakiti hamba-hambanya ya, tidak pernah Allah menyakiti hamba-hambanya. Tidak pernah Allah tidak memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bahkan binatang yang melata sedikit pun, sekalipun binatang melata, surat Hud ayat 6, Allah yang menjamin rezekinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Shaum Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.